Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi terkait dengan sistem pembayaran. Jadi yang kita pelajari nantinya di sini ada sistem pembayaran domestik, ada sistem pembayaran internasional. Pengertian sistem pembayaran sendiri, sistem pembayaran itu adalah sistem yang mencakup aturan, lembaga, serta mekanisme bagaimana cara melakukan pembayaran. Yang biasanya sistem pembayaran di sini dilaksanakan untuk pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Secara sederhana bisa kita katakan sistem pembayaran itu merupakan sistem di mana ketika ada transaksi jual beli, maka ada sesuatu atau ada dana yang akan dipindahkan dari si pembeli kepada si penjual. Kemudian setidaknya sistem pembayaran itu harus memenuhi 3 unsur pokok, di mana di situ tertulis unsur yang pertama adalah sistem pembayaran itu adalah sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Berarti ketika kita bicara sistem pembayaran itu akan ada transfer atau perpindahan uang dari si pembeli kepada penjual. Kemudian baru bisa dikatakan sistem pembayaran ada unsur yang kedua adalah media yang digunakan untuk memindai nilai uang itu sangat beragam, mulai dari alat pembayaran yang sederhana hingga kompleks. Jadi proses pemindahan uang atau pemindahan kekayaan itu ada media atau sarana yang digunakan. Kadang-kadang bisa melalui transfer, bisa melalui cek atau sebagainya. Dan yang terakhir dikatakan sistem pembayaran, unsur yang terakhir adalah melibatkan berbagai lembaga berikut aturan mainnya. Jadi aktivitas pemindahan uang, katakanlah dari penjual ke pembeli, sederhananya seperti itu, harus melibatkan lembaga. Dalam hal ini adalah melibatkan lembaga keuangan. Sehingga aktivitas di sistem pembayaran ini kebanyakan tidak dilakukan antar person dengan person, tetapi ada lembaga yang memediasi aktivitas tersebut. Baru boleh dikatakan sistem pembayaran jika unsur-unsur tersebut bisa terpenuhi. Komponen apa saja yang terdapat di sistem pembayaran? Yang pertama adalah harus ada lembaga yang mau menyediakan jasa pembayaran tersebut. Kemarin pertemuan sebelumnya kita pernah membahas ada BA itu masuk kepada sistem pembayaran karena ada aktivitas ekspor dan impor, di mana di situ ada lembaga yang memediasi atau menangani terkait pembayaran dari orang yang mengimpor barang kepada orang yang mengekspor barang. Jadi ada lembaga yang memediasinya. Yang kedua, komponen sistem pembayaran, instrumen yang digunakan dalam sistem pembayaran itu mengatur hak dan kewajiban keuangan serta pembayaran. Jadi dengan adanya sistem pembayaran, lembaga keuangan atau instrumen-instrumen yang ada di dalamnya itu memiliki hak dan kewajiban dalam proses pembayaran. Kenapa tadi dikatakan perlu institusi? Karena dengan adanya institusi, lancar tidaknya sistem pembayaran, mereka yang akan mengaturnya. Siapa yang berhak dan siapa yang memperoleh kewajiban untuk memberikan uangnya itu akan diatur oleh institusi atau lembaga yang bersangkutan. Kemudian komponen yang ketiga dari sistem pembayaran itu adalah adanya kerangka hukum yang mengatur ruang hukum dan instrumen sistem pembayaran, hak dan kewajiban peserta, sanksi dan aturan. Ketika proses pemindahan dana tadi diatur oleh institusi dan lembaga, secara otomatis ada kerangka hukumnya.
Jadi aktivitas jual beli itu sudah pasti jelas karena di situ diatur terkait hak dan kewajiban peserta, kemudian ada sanksi ataupun ada aturan untuk menjalankan sistem pembayaran yang bersangkutan. Kemudian komponen yang keempat, kerangka kebijakan sistem pembayaran yang jelas, baik kebijakan umum ataupun operasionalnya. Nah, selain ada kerangka hukum, kerangka kebijakan sistem pembayaran itu secara umum kita bisa melihat dan memahaminya secara jelas, baik ketika kebijakannya bersifat umum ataupun operasional. Ketika komponen sistem pembayaran keempat-empatnya ini bisa terpenuhi, maka sistem pembayaran yang terjadi saat itu pasti akan berjalan lancar. Kemudian di sini kita akan membahas terkait apa peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Setidaknya ada 3 poin peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Yang pertama, sistem pembayaran itu sebagai elemen infrastruktur keuangan suatu perekonomian untuk mendukung stabilitas keuangan. Dengan adanya sistem pembayaran yang jelas, seperti tadi ada institusinya, kemudian ada aturan hukumnya, kemudian ada kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang jelas, tentu saja itu akan mendukung stabilitas keuangan. Aktivitas transfer, aktivitas jual beli suatu barang itu akan jauh lebih teratur. Teraturnya kegiatan perekonomian itu tentu saja akan mendukung stabilitas keuangan suatu negara. Kemudian peran yang kedua itu adalah sebagai saluran penting dalam mengendalikan ekonomi yang efektif. Nah, di sini dikatakan mengendalikan ekonomi yang efektif karena tadi sudah ada hukum yang jelas untuk mengaturnya, sehingga apa yang dilakukan terkait model pemindahan dana itu sudah pasti efektif karena sudah ada yang mengatur, kemudian ada undang-undang yang bisa mempunishment setiap tindakan yang menyalahi aturan, sehingga aktivitas pembayaran yang terjadi di dalamnya akan jauh lebih efektif. Kemudian yang terakhir sebagai alat untuk mendorong ekonomi. Dimaksudkan sebagai alat untuk mendorong ekonomi dengan adanya sistem pembayaran yang jelas, tentu saja perekonomiannya di suatu negara, baik itu individu, perusahaan ataupun negara itu sendiri akan semakin berjalan lancar karena balik lagi ada aturan yang mengatur di sistem pembayaran di suatu negara nantinya. Adapun resiko-resiko sistem pembayaran, setidaknya kita akan memiliki 5 risiko yang terdapat di resiko sistem pembayaran. Yang pertama adalah resiko kredit. Ya, resiko kredit ini akan timbul ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran itu tidak dapat memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo. Nah, karena tadi dikatakan di awal sistem pembayaran itu melibatkan perbankan yang biasanya antara penjual dan pembeli ketika ingin memindahkan dananya melewati sistem perbankan atau melewati lembaga keuangan, seringkali pembeli itu tidak melakukan pembayaran cash secara langsung kepada penjual, di mana pembeli biasanya memanfaatkan lembaga keuangan atau bank, sehingga bank yang membayarkan kepada penjual, sedangkan pembeli nanti bisa mengangsur ataupun membayar di kemudian hari kepada pihak perbankan. Akan tetapi terdapat risiko kredit, yaitu di mana ada kalanya si pembeli tidak sanggup untuk membayar kredit atau cicilan yang sudah dianggarkan oleh pihak perbankan. Nah, itu namanya risiko kredit. Kemudian yang kedua, risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini adalah ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.
meskipun mampu pada waktu yang akan datang. Nah, ini sebenarnya hampir sama kepada risiko kredit, tapi yang menjadi perbedaan adalah ketika kita bicara di risiko kredit itu adalah si pembeli biasanya tidak mampu untuk melakukan pembayaran kredit dalam jangka waktu tertentu. Nah, tapi kalau likuiditas itu adalah di mana si salah satu pesertanya itu tidak mampu membayar, tapi tidak mampu membayar untuk periode saat ini. Untuk periode waktu mendatang itu dia mampu membayar. Jadi likuiditas itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk membayar hutangnya dalam jangka pendek. Nah, itu yang menjadi perbedaan risiko kredit sama risiko likuiditas. Kemudian ada risiko hukum. Nah, risiko hukumnya, walaupun di sistem pembayaran tersebut terdapat hukum-hukum yang jelas, tetapi tidak semua hukum yang terdapat pada sistem pembayaran itu kuat. Ada beberapa hukum yang boleh dikatakan lemah. Nah, ketika hukum tersebut lemah atau nanti memberatkan ke salah satu peserta sistem pembayaran, maka secara otomatis akan memperburuk risiko kredit dan risiko likuiditas. Kemudian ada risiko operasional. Ya, risiko operasional ini biasanya terjadi karena ada kesalahan teknis atau kesalahan operasional. Nah, jadi bisa dikatakan risiko operasional ini biasanya sering terjadi ketika suatu aktivitas transfer dananya mengalami error ketika melakukan transfer ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan operasional atau teknis sistematika sistem pembayaran. Kemudian risiko sistemik. Risiko sistemik ini apa? Jadi risiko sistemik ini adalah suatu risiko di mana salah satu peserta untuk memenuhi kewajiban pada sistem pembayaran itu mengalami kesulitan. Nah, kesulitan yang dialami bisa berasal dari risiko kredit, likuiditas, hukum, ataupun operasional yang nantinya akan mempengaruhi peserta lainnya. Jadi bisa dikatakan risiko sistemik itu biasanya adalah beberapa risiko gabungan yang terdapat pada risiko sistem pembayaran, yang nantinya ketika seseorang mendapatkan risiko maka akan berdampak kepada orang lainnya, yang dimana dia sebagai partnernya ketika melakukan sistem pembayaran. Peran bank sentral dalam sistem pembayaran itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah bank sentral sebagai pemakai dari sistem pembayaran itu sendiri. Jadi bank sentral di sini juga menggunakan sistem pembayaran dari aktivitas kesehariannya. Apa saja aktivitas bank sentral yang menggunakan sistem pembayaran? Di situ disebut operasi pasar terbuka, transaksi devisa, gaji pensiun. Itu adalah salah satu contoh bank sentral menggunakan metode transaksi sistem pembayaran. Jadi nantinya bank sentral itu ketika ingin memperjualbelikan surat-surat berharga, pasti mereka akan melalui media perantara perbankan. Nah, di saat menggunakan media perantara perbankan dengan aturan dan hukum yang jelas, maka secara otomatis bank sentral sebagai pengguna sistem pembayaran. Kemudian pembayaran gaji pegawai serta uang pensiun itu termasuk menggunakan sistem pembayaran, dalam hal ini bank sentral. Nah, kemudian bank sentral juga sebagai anggota dari sistem pembayaran itu sendiri. Jadi di sini dikatakan bank sentral itu juga sebagai bagian dari sistem pembayaran itu sendiri. Di situ dikatakan bank sentral perlu membayar dan menerima pembayaran atas nasabah sendiri seperti pemerintah dan lembaga keuangan. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa bank sentral itu juga digunakan sebagai tempat menabung bagi bank-bank
komersial. Artinya bank-bank komersial, entah itu bank konvensional ataupun bank syariah, dia mempunyai kewajiban untuk menaruh sebagian dananya ke bank sentral. Demikian juga pemerintah ketika memiliki aset-aset berharga itu bisa disimpan di bank sentral, sehingga pada saat itu ketika hal itu difungsikan, fungsi bank sentral itu difungsikan, maka secara tidak langsung di sini bank sentral menjadi bagian dari anggota sistem pembayaran. Nah, bank sentral juga sebagai penyedia sistem pembayaran di poin yang ketiga. Nah, sebagai penyedia fasilitas dan penyelenggara pembayaran. Nah, jadi bank sentral juga sebagai alat atau lembaga yang digunakan mengadakan sistem pembayaran yang berasal dari sistem pembayaran domestik tentunya. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi yang paling vital, di mana bank sentral dalam sistem pembayaran itu mempunyai tugas sebagai pengawas, regulator, administrasi, dan perencana untuk mempermudah dan memperlancar sistem pembayaran di suatu negara. Maka tugasnya bank sentral adalah sebagai lembaga pengawas dan regulator supaya aktivitas transfer modal kepada penjual kepada pembeli atau sebaliknya pembeli kepada penjual itu bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala. Maka di sini perlu adanya lembaga yang mengawasi, lembaga yang mengawasi dan yang ditunjuk untuk memberikan regulator serta beberapa persyaratan dan perencanaannya dalam sistem pembayaran itu adalah bank sentral. Nah, sistem pembayaran sendiri ada yang kita sebut sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Nah, ketika kita bicara sistem pembayaran non tunai itu bisa dilakukan melalui cek, ya, di mana seseorang ketika menerbitkan cek berarti menerbitkan surat perintah yang tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Jadi si orang yang menerbitkan cek hanya menulis berapa nominalnya, kemudian diberikan kepada orang yang bersangkutan dan mencairkan di bank yang sudah ditunjuk. Kemudian sistem pembayaran non tunai itu bisa juga dilakukan melalui biliet giro, yaitu adalah surat perintah dari nasabah kepada penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening pemegang kepada rekening yang disebutkan namanya. Nah, jadi ketika kita bicara biliet giro, maka sistem pembayarannya itu sudah pasti membutuhkan peran serta lembaga keuangan, karena di sini diartikan katakanlah ada A dan ada B, di mana A ini ingin membayar kepada B, maka A itu akan menyuruh banknya, bank yang dimana dia menyimpan uang itu untuk memindahkan sejumlah dana ke rekening B, sehingga di sini peran bank ataupun peran lembaga keuangan sangat penting untuk aktivitas pembayaran dari A memindah bukukan ke B. Kemudian ada nota debit. Nota debit itu adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk nasabah atau untuk bank yang menyampaikan warkat tersebut. Nah, jadi ketika kita bicara nota debit, berarti nanti ada semacam surat, ya, yang digunakan untuk menagih ke bank, baik itu nanti dilakukan oleh bank atau nasabah. Besarnya nominal warkat tentu saja disesuaikan dengan aktivitas transaksi yang dilakukan. Kemudian ada nota kredit, ya. Nota kredit ini adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk nasabah dan menerima warkat tersebut. Nah, jadi kalau nota debit tadi adalah nota untuk menagih, sedangkan di sini nota warkat itu digunakan untuk menyampaikan dana yang nantinya akan dibayarkan atau akan diberikan kepada bank atau nasabah. Nah, jadi itu perbedaan dari nota debit dan nota kredit.
Kemudian yang terakhir, sistem pembayaran non tunai itu bisa dilakukan dengan wesel bank untuk transfer. Nah, jadi ini biasanya wesel yang diterbitkan khusus oleh bank di mana digunakan untuk sarana atau fasilitas transfer. Sekarang kita akan beralih dengan sistem pembayaran internasional. Tadi kita sudah membahas sistem pembayaran yang berkaitan dengan sistem pembayaran domestik. Nah, sekarang kita akan bicara terkait sistem pembayaran di mana yang kita bahas adalah sistem pembayaran internasional. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sistem pembayaran internasional, kita akan melihat sejarah sistem pembayaran internasional. Jadi awalnya sistem pembayaran itu dimulai dengan standar emas. Pada saat itu yang dikatakan dimulai dengan standar emas, aktivitas pembayaran pada saat itu mata uang yang ada di seluruh dunia itu dipatok atau distandarkan menggunakan emas. Sederhananya seperti apa? Katakanlah 100 rupiah itu nanti sama dengan berapa gram emas. Nah, seperti itu standar emas. Penetapan nilai pound sterling dengan emas digunakan sebagai perdagangan pada banyak negara. Pada saat itu ada beberapa mata uang di standar emas tersebut yang dianggap kuat. Mata uang yang dianggap kuat itu boleh digunakan sebagai sarana aktivitas pembayaran perdagangan kegiatan ekspor impor. Katakanlah pada saat itu kita akan bilang beberapa mata uang katakan di situ disebutkan pound sterling. Jadi segala aktivitas perdagangan internasional jika tidak menggunakan emas maka boleh menggunakan pound sterling saat itu. Kemudian setelah standar emas selesai muncul perang dunia. Pada saat perang dunia ini mulai terjadi perubahan mata uang yang dianggap kuat dan mengglobal. Yang sebelumnya di standar emas kita mengatakan pound sterling itu digunakan sebagai patokan atau digunakan sebagai pengganti emas ketika ingin melakukan perdagangan internasional. Tapi setelah perang dunia itu dikatakan dolar itu dianggap sebagai nilai patokan ketika ingin menukarkan uang negara yang bersangkutan kepada emas. Jadi katakanlah rupiah itu tidak boleh ditukarkan langsung menggunakan emas pada perang dunia, tetapi rupiah harus ditukarkan dulu kepada dolar, baru dolar boleh ditukarkan kepada emas. Itu adalah sistem pembayaran di perang dunia, ya. Sehingga pada saat itu acuannya ketika melakukan perdagangan internasional adalah menggunakan dolar, tidak lagi menggunakan pound sterling seperti pada standar emas yang sebelumnya. Nah, kemudian beralih lagi pada kurs tetap, ya. Kurs tetap ini adalah menjaga nilai mata uang sesuai dengan ketetapan yang sudah disepakati melalui perjanjian Bretton Woods dengan bantuan IMF. Nah, jadi yang dikatakan kurs tetap di sini, maka setiap negara itu nanti akan mematok mata uangnya terhadap mata uang negara lain, tetapi dengan nilai yang sama. Katakanlah kurs tetap ini seperti ini. Indonesia mematok nilai mata uangnya terhadap dolar. Katakanlah 1 dolar itu bernilai 10.000. Ketika kita menggunakan kurs tetap itu ada jangka waktunya. Katakanlah kurs tetapnya itu kita kasih jangka waktu 3 tahun, 4 tahun. Jadi selama 3 tahun atau 4 tahun itu nilai dolar tidak akan naik dan tidak akan dulur, akan tetap 1 dolarnya katakanlah 14.000 atau 15.000. Itu ada ketika kita menggunakan kurs tetap. Nah, dengan lahirnya kurs tetap atau digunakan kurs tetap dan adanya perjanjian Bretton Woods ini sebenarnya melahirkan 2 lembaga besar dunia yang berpengaruh terhadap aktivitas keuangan dunia, yaitu lahirnya Bank Dunia dan lahirnya IMF. Di mana ketika lahirnya Bank Dunia dan IMF itu memperkuat kondisi dolar sebagai primadona mata uang yang kuat untuk aktivitas pembayaran internasional.
Nah, fungsinya Bank Dunia nantinya adalah mengatur, kemudian memberi kebijakan terkait aktivitas-aktivitas yang terjadi pada sektor keuangan yang ada di dunia. Sedangkan IMF itu nanti lebih berfungsi di mana lembaga ini digunakan untuk menyokong atau membantu negara-negara yang mengalami kesulitan keuangan. Kemudian ketika kurs tetap selesai, kemudian Bretton Woods selesai, muncul yang namanya sistem semenjak, di mana sistem ini digunakan sampai sekarang, yang mana nilai mata uang itu tidak dipatok menggunakan kurs tetap, tapi digunakan memakai kurs mengambang, yang artian setiap nilai mata uang itu setiap hari ataupun bahkan setiap menitnya selalu mengalami perubahan. Katakanlah tadi dikatakan 1 US dollar itu punya nilai katakanlah sebanyak Rp10.000, tapi belum tentu nanti siang atau besok nilainya akan tetap Rp10.000 karena ada namanya kurs mengambang, boleh jadi bisa naik, boleh jadi bisa turun, tergantung dari permintaan dan penawaran yang ada. Ya, bagaimana menetapkan sistem kurs? Kenapa kurs ini penting? Karena nanti kekuatan mata uang itu akan diukur dengan kurs. Nah, kurs sendiri itu akan dibagi menjadi 3 penetapannya. Kita sebut free float, yaitu mengambang bebas. Nah, ketika kita bilang kursnya itu mengambang bebas, maka kurs mata uang ini dibiarkan mengambang bebas tergantung dari kekuatan pasar dan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Jadi ketika free float itu nilai mata uangnya dibiarkan mengambang tergantung dari pasar. Semakin banyak orang yang suka menggunakan mata uang yang bersangkutan, maka nilai mata uang tersebut akan semakin kuat. Tetapi ketika semakin sedikit orang yang meminta mata uang tersebut, maka mata uang tersebut akan lemah. Mata uang yang kuat dan mengalami penguatan sewaktu-waktu, dari waktu-waktu itu kita sebut biasanya terapresiasi. Sedangkan mata uang yang mengalami pelemahan dari waktu ke waktu kita sebut dengan depresiasi. Kemudian free float ini sebisa mungkin peran pemerintah itu tidak ada di dalamnya, berarti tanpa ada campur tangan pemerintah. Berbeda ketika kita masuk di penetapan kurs float yang dikelola. Nah, artinya di sini pemerintah boleh mengatur kurs yang terjadi di negara yang bersangkutan, mengaturnya tetapi melalui bank sentral. Kenapa di sini pemerintah perlu ikut andil dalam penetapan kurs atau mengatur kurs? Karena dikhawatirkan ketika kursnya mengambang itu akan merugikan. Karena kan tadi kursnya terdepresiasi, ditakutkan ketika depresiasi itu tidak dikendalikan, maka takutnya akan timbul kerugian kurs, sehingga perlu peran pemerintah untuk masuk. Nah, biasanya free float itu digunakan untuk negara-negara yang memang sudah besar, perekonomiannya sudah stabil, maka peran pemerintah diharapkan seminimal mungkin. Tetapi ketika kita bicara float yang dikelola, ini biasanya banyak terjadi di negara sedang berkembang, di mana perekonomiannya kurang begitu stabil, sehingga masih perlu dikawal oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, sistem penetapan kurs itu lewat perjanjian zona target tertentu. Nah, di sini biasanya beberapa negara bersepakat penetapan kurs mata uangnya secara bersama-sama dalam wilayah kurs tertentu. Perjanjian zona target tertentu ini bisa kita contohkan katakanlah ketika kita berbicara di benua Eropa, maka kita akan mengetahui pembayaran yang digunakan di sana adalah menggunakan mata uang bersama, yaitu euro. Nah, itu adalah salah satu perjanjian zona target tertentu. Bagaimana pemerintah mengintervensi pengendalian kurs ketika tadi pemerintah diminta untuk masuk di dalamnya. Ketika
berbicara terkait KUS. Setidaknya ada 3 intervensi pemerintah. Yang pertama, pemerintah itu menstabilkan fluktuasi harian dengan tujuan menjaga KUS-nya itu agar stabil dan pergerakannya tetap teratur. Nah, ketika kita mengesampingkan peran pemerintah mengendalikan KUS berdasarkan kekuatan pasar, biasanya KUS itu tidak akan stabil, fluktuasinya pasti akan tajam, terkadang naik cukup tinggi, terkadang terdepresiasi cukup rendah ketika kondisi negara itu tidak stabil. Nah, dengan adanya pemerintah naik terapresiasi yang cukup tinggi dan terdepresiasi yang cukup dalam tadi bisa dikendalikan dengan mengatur fluktuasi hariannya agar tetap stabil. Katakanlah ketika pemerintah masuk diharapkan katakanlah Rp1 itu diminta hanya ada di kisaran 11.000 sampai dengan 14.000, maka nanti naik turunnya ya di kisaran 11 sampai 14.000. Nah, berbeda ketika pemerintah tidak masuk di dalamnya. Ketika diserahkan kepada pasar, Rp1, $1 itu bisa jadi melebihi ekspektasi yang diharapkan. Bisa jadi katakanlah $1 20.000 atau besoknya bisa turun $1 hanya Rp1.000. Nah, itu fungsinya pemerintah, jadi mengatur fluktuasi agar perekonomian tetap terkendali. Kemudian intervensi pemerintah yang kedua adalah menunda KUS dengan tujuan mencegah atau mengurangi fluktuasi jangka pendek yang diakibatkan oleh kejadian yang sifatnya sementara. Nah, di sini dikatakan menunda KUS itu gimana maksudnya? Jadi ada kalanya pemerintah itu menetapkan nilai tukarnya pada mata uang tertentu pada jangka pendek. Katakanlah untuk beberapa hari ke depan $1 kita patok 10.000. Nah, artinya ada jangka waktunya, entah 2 hari, entah 3 hari, pemerintah sengaja mematok seperti itu. Kenapa? Tujuannya adalah biasanya ketika suatu negara terjadi chaos di perekonomiannya, maka mau tidak mau pemerintah harus mengambil intervensi itu. Ketika kursnya semakin melemah, maka tugasnya pemerintah untuk memperkuat kembali nilai tukarnya. Salah satunya tadi dengan mematok mata uangnya. KUS tetap secara tidak resmi itu nantinya bertujuan untuk tadi melawan kekuatan pasar dengan menetapkan KUS mata uangnya. Jadi pematokan nilai mata uang itu fungsinya tadi menetapkan KUS agar nantinya KUS yang bersangkutan mata uang negara tersebut akan semakin kuat. Nah, kemudian di sini ada Theory of Optimum Currency Area atau kita sebut dengan OCA. Ya, teori ini menjelaskan bahwa sekelompok negara dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dengan melepas penggunaan mata uang sendiri dan mengadopsi mata uang lain untuk menerapkan rezim nilai tukar tetap. Nah, jadi yang dikatakan di Optimum Currency Area itu mengatakan seharusnya negara-negara itu bisa kok bergabung untuk menggunakan mata uang atau nilai tukar yang sama daripada menggunakan mata uang berbeda-beda di masing-masing negara. Kenapa? Di Optimum Currency Area atau OCA itu mengatakan ketika suatu negara menggunakan mata uang yang sama, itu akan memperoleh manfaat yang jauh lebih besar daripada menggunakan mata uang berbeda-beda. Nah, Optimum Currency Area atau OCA ini sudah diterapkan di negara. Nah, apa saja agar OCA ini bisa dilakukan? Yang pertama, ketika kita bicara fleksibilitas harga dan upah. Nah, harga dan upah itu sifatnya harus fleksibel, tidak tetap. Jadi harga itu harus berubah mengikuti kondisi pasar. Begitu juga upah
tenaga kerjanya harus mengikuti kondisi perekonomian, tidak cenderung mengalami kenaikan terus-menerus. Ketika kondisi perekonomian buruk, mau tidak mau upah yang diterima itu juga harus menurun menyesuaikan kondisi perekonomian. Kemudian syarat OCA yang selanjutnya adalah mobilitas faktor produksi. Jadi faktor-faktor produksi yang sudah Anda pelajari seperti modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan teknologi itu bisa termobilisasi secara sempurna. Termobilisasi secara sempurna itu seperti apa? Artinya tenaga kerja itu bisa berpindah-pindah dengan fleksibel. Katakanlah tenaga kerja Indonesia itu boleh bekerja di Malaysia, boleh bekerja di Singapura, boleh bekerja di Eropa. Itu yang dikatakan mobilitas faktor produksinya sempurna. Tidak ada hambatan untuk melakukan perpindahan faktor-faktor produksi. Kemudian syarat OCA yang selanjutnya adalah integrasi pasar keuangan. Jadi ketika kita berbicara penggunaan mata uang yang sama, maka secara otomatis pasar keuangan yang ada di satu negara dengan negara lainnya itu juga harus terintegrasi secara sempurna. Kemudian tingkat keterbukaan ekonomi. Ketika ingin menggunakan mata uang yang sama, tentu saja negara yang bersangkutan harus menganut sistem perekonomian terbuka. Karena ketika menganut sistem perekonomian terbuka, maka negara tersebut secara langsung akan mengatakan akan menjalin hubungan dengan negara lain, terutama dalam aktivitas ekspor dan impor. Tetapi ketika negara tersebut memiliki tingkat keterbukaan ekonomi yang cukup kecil, sistem keterbukaannya, dan cenderung tertutup, maka sebenarnya persyaratan OCA itu akan gagal. Kemudian persyaratan OCA yang selanjutnya itu adalah diversifikasi produk dan konsumsi. Jadi ketika berbicara penggabungan mata uang, maka harus ada diversifikasi produk antar negara agar persaingannya akan jauh lebih kompetitif. Disarankan ketika suatu negara itu bergabung atau membuat OCA seperti yang terjadi di Eropa, maka masing-masing negara diharapkan punya spesialisasi barang supaya perdagangan akan berjalan jauh lebih lancar. Diharapkan semua negara itu punya produk yang spesial, di mana ketika mereka memproduksi, negara lain itu tidak bisa memproduksi. Dengan adanya hal seperti itu, maka secara otomatis kegiatan perdagangan internasional antar negara itu akan jauh berjalan lebih lancar. Dengan menggunakan mata uang yang sama nantinya, di persyaratan OCA yang selanjutnya adalah pasti tingkat inflasinya diminta setidaknya itu di range yang sama. Kenapa inflasi bisa sama? Karena tadi penggunaan mata uang yang digunakan itu adalah mata uang yang sama, negara satu dengan negara lainnya. Kemudian persyaratan OCA yang selanjutnya adalah adanya integrasi fiskal dan integrasi politik. Nah, jadi kebijakan yang nantinya dilakukan oleh negara, dalam ini pemerintah di negara satu dan pemerintah di negara dua, ketika ingin mengeluarkan kebijakan, terutama berkaitan dengan sektor keuangan, diharapkan memiliki kebijakan yang seragam, mengingat mata uang yang digunakan adalah mata uang bersama. Kemudian Eropa sudah membuat mata uang bersama. Sekarang kenapa ASEAN itu cukup sulit menggunakan mata uang bersama? Setidaknya ada 4 penghambat yang menyebabkan mata uang tunggal itu sulit terjadi di ASEAN. Yang pertama adalah heterogenitas kultur masyarakat di kawasan ASEAN. Nah, Asia itu terkenal dengan berbagai macam suku, etnis, ras, budaya, serta adat istiadat, sehingga akan cenderung memicu terjadinya konflik ketika nantinya kita menyepakati adanya KUS bersama. Karena pemikiran dari masing-masing suku, etnis, ras, budaya itu biasanya berbeda. Agak sedikit
Berbeda ketika kita bicara di Eropa, di mana mereka ketika kita bicara keberagaman suku etnisnya jauh lebih sedikit ketika dibandingkan di kawasan ASEAN. Kemudian rendahnya pendidikan itu juga menjadi salah satu penghambat bagi terciptanya mata uang tunggal di ASEAN. Kawasan ASEAN itu biasanya terdiri dari negara berkembang dan bahkan negara miskin, di mana tingkat pendidikannya masih rendah. Sedangkan ketika kita bicara OCHA tadi, perlu pengetahuan yang cukup bagi masyarakat penggunanya, karena masyarakat itu dituntut untuk menggunakan mata uang bersama di antar negara. Nah, hal-hal seperti ini kemungkinan sangat sulit diterapkan di negara ASEAN. Kemudian kondisi dan letak geografis. Ketika kita bicara kondisi dan letak geografis, negara ASEAN itu terpisahkan oleh beberapa pulau, sehingga letak negara satu dengan negara lain itu biasanya cukup berjauhan, sehingga ketika berjauhan biaya dan infrastrukturnya juga pasti akan jauh lebih mahal. Dengan semakin mahalnya suatu biaya, maka sangat sulit terjadi mata uang tunggal di ASEAN. Berbeda ketika kita berbicara Eropa, di mana negara satu dengan negara lainnya itu cukup berdekatan dan tidak terpisahkan oleh pulau, sehingga biaya dan infrastruktur untuk melakukan mata uang tunggal di Eropa itu akan jauh lebih murah terkait biaya dengan infrastrukturnya. Kemudian yang keempat, penghambat kenapa di ASEAN itu sulit untuk menggunakan mata uang tunggal, banyak negara-negara ASEAN yang dimana kondisi keamanannya masih belum stabil. Banyak konflik yang terjadi antar negara, antar suku yang di ASEAN, sehingga ketika aktivitas keamanannya belum stabil, itu pasti akan mempengaruhi transaksi perdagangan antar negara, sehingga sangat sulit diterapkan ketika mata uang tunggal ingin ada di ASEAN tetapi kondisi keamanannya yang masih belum stabil. Di sini selanjutnya akan dijelaskan tentang sistem pembayaran internasional yang biasanya cara-cara atau mekanisme yang digunakan pada sistem pembayaran internasional. Yang pertama adalah cash in advance atau prepayment. Itu adalah di mana sistem pembayarannya si importir itu harus membayar kepada eksportir sebelum barang itu siap dikirim atau berada di kapal. Jadi pembayaran ini boleh dilakukan tunai. Boleh dilakukan tunai secara keseluruhan atau boleh dilakukan secara tunai sebagian. Sederhananya ada down payment atau DP yang diberikan kepada eksportir oleh importir. Tetapi cash in advance ini punya beberapa permasalahan. Permasalahan pertama adalah biasanya permintaan atas produk itu melebihi penawaran produknya. Gimana maksudnya? Katakanlah barang yang tersedia di eksportir itu ada 10, tetapi biasanya permintaannya melebihi dari over capacity, yaitu lebih dari 10. Itu adalah permasalahan yang sering muncul di cash in advance. Kemudian masalah yang selanjutnya biasanya antara penjual dan pembeli itu belum saling kenal. Ketika tidak saling kenal, ada banyak kemungkinan si penjual atau si eksportir takut si pembeli tidak membayar nantinya, karena ada rasa belum saling kenal dan akhirnya kurang saling percaya satu dengan yang lainnya. Kemudian cash in advance ini akan terkendala nantinya jika kondisi salah satu negara itu dalam kondisi darurat, misalnya perang ataupun chaos di bidang ekonomi ataupun politik. Nanti yang mengakibatkan sistem pembayarannya terhambat dan pengiriman barangnya juga akan tersendat. Kemudian permasalahan selanjutnya di cash in advance yang sering ditemui adalah mata uang negara importir itu masuk terhadap mata uang yang lemah.
Nah, ketika mata uang importir itu dianggap lemah, tentu saja si eksportir akan mengalami resiko di mana nantinya takut importir tidak mampu membayar nominal yang sudah ditentukan oleh pihak eksportir. Nah, itu adalah terkait dengan cash in advance, pengertian beserta beberapa resiko yang di dalamnya. Nah, kemudian sistem pembayaran yang selanjutnya itu sistem pembayaran internasional bisa dilakukan dengan open account. Pembayaran open account itu pembayaran yang seperti apa? Pembayaran open account itu adalah pembayaran di mana produknya dikirim setelah jangka waktu tertentu. Kemudian pembeli dan penjual biasanya sudah saling kenal dan percaya. Nah, jadi di open account ini adanya saling keterpercayaan antara penjual dan pembeli. Kemudian penjual hanya mengirim faktur kepada pembeli untuk dibayarkan pada jangka waktu yang telah disepakati. Nah, kemudian di open account ini juga punya risiko yang cukup tinggi, mengingat nantinya dikhawatirkan si pembeli itu gagal bayar, artinya tidak sanggup membayar barang yang sudah dibelinya dari eksportir. Nah, pembayaran open account sendiri perlu diingat itu biasanya sangat menguntungkan bagi importir, karena importir akan membayar barangnya, akan mengeluarkan atau mentransfer sejumlah dana jika barangnya sudah sampai. Nah, tapi ketika barangnya belum sampai, maka si importir boleh tidak membayarnya. Nah, jadi open account ini agak sedikit berisiko kepada eksportir karena nanti dikhawatirkan eksportir tidak mendapatkan uang dari hasil penjualannya, tetapi cukup menguntungkan bagi importir. Importir tidak akan takut ditipu karena dia akan membayar ketika barangnya memang sudah sampai. Kemudian ada sistem pembayaran LC, Letter of Credit, yaitu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli atau importir yang ditujukan kepada penjual atau eksportir melalui confirm bank dengan menyatakan bahwa issuing bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat LC-nya terpenuhi. Nah, jadi sistem pembayaran LC ini pihak importir dan pihak eksportir itu akan dimediasi oleh lembaga perbankan. Artinya pembeli tidak akan secara otomatis mentransfer dana yang akan diberikan kepada si eksportir, tetapi menggunakan fasilitas perbankan di dalamnya. Nah, si importir akan menunjuk bank yang dia percaya, sedangkan eksportir juga akan menunjuk bank yang dia percaya. Nah, aktivitas pembayaran atau transfer dana nantinya akan dilakukan oleh bank yang ditunjuk oleh masing-masing importir dan eksportir. Oke, salah satu kelebihan dari sistem pembayaran menggunakan LC yang pertama adalah ada jaminan pembayaran bagi eksportir atau penjual. Dengan adanya LC, si eksportir itu akan ada jaminan terkait apa yang sudah dia kirimkan ke importir, nantinya akan memperoleh pembayaran sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Sehingga di sini eksportir akan merasa aman melakukan aktivitas jual beli dengan importir karena sudah jelas ada bank yang menanggung pembayaran importir nantinya. Kemudian kelebihan LC yang kedua adalah adanya jaminan barang bagi importir melalui perbankan yang akan menyerahkan pembayaran sesuai syarat yang ditetapkan pada LC. Nah, pada sisi importir, dengan menggunakan sistem pembayaran model LC, itu importir juga mempunyai jaminan terhadap barang yang ingin dibeli dari eksportir. Jadi Bank Sentral memastikan atau lembaga keuangan
dalam hal ini bank komersial, baik itu nanti yang dituju adalah bank konven ataupun bank syariah, itu akan memastikan barang yang memang dibeli oleh importir itu sudah dipastikan dulu oleh lembaga keuangan terkait dengan akad yang sudah dilakukan baik oleh eksportir maupun importir, sehingga importir tidak merasa ditipu terhadap barang yang ingin dibelinya nantinya. Kemudian yang ketiga, adanya fasilitas kredit eksportir atau importir melalui perbankan. Jadi di sini sistem pembayaran DLC ini, eksportir itu biasanya akan menerima pembayaran dari lembaga keuangan yang dituju oleh importir, dan nantinya importir itu boleh membayar kepada lembaga keuangan yang dipercaya. Nah, pembayarannya sendiri bisa dilakukan lewat fasilitas kredit, sehingga pembeliannya boleh dilakukan secara cash, pembayarannya boleh dilakukan secara cash, tapi nanti pembayaran importir terhadap perbankan itu boleh dilakukan secara kredit sesuai kesepakatan antara pihak perbankan dengan importir yang melakukan transaksi. Kemudian adanya fasilitas hedging. Jadi fasilitas hedging, fasilitas resiko-resiko yang dalam hal ini bagaimana caranya meniadakan resiko dalam pasar valuta asing itu juga diberikan pada metode pembayaran menggunakan letter of credit. Nah, demikian pembahasan terkait sistem pembayaran, di mana nanti tadi kita mempelajari sistem pembayaran domestik dan sistem pembayaran internasional. Nah, model sistem pembayaran yang kita bahas tadi yang cukup menarik adalah sistem pembayaran internasional, karena menghubungkan pembayaran antara negara satu dengan negara lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.